Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur bagimu Bapa atas segala penyertaan-Mu bagi kami semua hari ini. Kami percaya kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami Bapa. Dan Bapa, berikanlah kepada kami hikmat saat ini, yang sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, sehingga kami dapat mengetahui dan mengikuti kehendak-Mu dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang mengambil alih, dan Engkau yang memimpin dan menuntun kami semua saat ini. Terima kasih ya Bapa atas waktu ini. Berikanlah kami kedamaian dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam 2 Tawarik 20 ayat 3-4. Saya akan bacakan mulai dari ayat ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan memerintah Yehuda selama 25 tahun, Yosafat pernah mengalami ancaman atau krisis saat bangsa Moab, Amon, dan sebagian orang Meunim mengepung dan akan menyerang Yehuda. Dampak yang bisa ditimbulkan dari sebuah ancaman atau krisis yaitu ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran, kegelisahan, frustasi, bahkan hilangnya harapan. Ada dua respon orang terhadap krisis yang dihadapinya. Yang pertama, respon negatif. Respon negatif meliputi mereka menyalahkan atau mencari kambing hitam, kemudian mereka menyangkal atau mereka merasa tidak ada masalah, dan mengakui keberadaan masalah tetapi berusaha menguatkan diri, atau mereka malah melupakan masalah dan melarikan diri dari masalah. Respon yang kedua adalah respon positif, yaitu mereka mengakui keberadaan masalah dan dampak yang akan ditimbulkan dari krisis itu. Dan mereka berusaha objektif dan realistis dalam memahami suatu krisis. Dan mereka berusaha fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan. Dan mereka berusaha berkomunikasi dan mencari dukungan atau pertolongan dari pihak lain. Lalu bagaimana respon dan sikap Yosafat atas krisis yang dialaminya? Yaitu mencari Tuhan. Yosafat di dalam menghadapi krisis tersebut, satu hal yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Raja Yosafat merespon krisis yang dialami dengan positif dan benar. Ia mengakui dan memahami keberadaan krisis yang dialami memberi dampak buat dirinya sendiri, dan dia menjadi takut. Oleh karenanya dia menjadi takut. Disebutkan dalam ayat yang ketiga tadi ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Menjadi takut dalam bahasa Ibrani dipakai kata yare yang berarti takut, hal buruk, perbuatan buruk, atau mengerikan. Raja Yosafat sadar bahwa krisis itu harus dihadapi dan diselesaikan. Yosafat dengan bijak menanganinya, di mana ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya saudara. Namun dia juga sadar bahwa dampak krisis yang ditimbulkan bukan hanya bagi dirinya saja, tetapi bagi seluruh bangsa yang dia pimpin juga. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk seluruh bangsa untuk berdoa dan berpuasa meminta pertolongan Tuhan. Mencari Tuhan dalam bahasa Ibrani daras berarti mencari dengan hati-hati, atau bisa juga dengan bertanya ataupun berkonsultasi.
Menurut David Guzik, makna mencari Tuhan memiliki arti dasar, yaitu menyembah dan menemukan kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Yosafat memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada Tuhan daripada sumber-sumber lain. Misalnya, dia kan mempunyai anak buah banyak ya, atau kekuatan militer. Dia tidak mengandalkan itu, tetapi dia hanya mengandalkan kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Raja Yosafat juga menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda untuk berpuasa. Berpuasa artinya mereka berpuasa dari semua makanan untuk suatu jangka waktu, biasanya 1 hari atau lebih, dan hanya minum air saja. Jadi mereka berpuasa untuk makanan ya. Kalau minum mereka tetap minum, tetapi dalam hal mereka berpuasa ini dalam hal mereka tidak makan. David Guzik menyampaikan ulasannya bahwa doa dan puasa yang dilakukan bukan membuat kita lebih layak untuk diberkati atau melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi untuk lebih mendekatkan kita kepada Tuhan, serta membuat kita lebih selaras dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Puasa merupakan ungkapan yang kuat dari ketergantungan total kita kepada Tuhan. Apabila kita berdoa puasa, bukan berarti membuat kita lebih layak di hadapan Tuhan, tetapi lebih ke supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Setelah kita mengalami berbagai permasalahan dan persoalan ini, apa sih maksud Tuhan, supaya kita lebih mengetahuinya. Seperti itu ya saudara. Dan melalui peristiwa krisis atau ancaman yang dialami Raja Yosafat dan Yehuda ini, kita belajar saudara. Kita belajar untuk mencari Tuhan dan meminta pertolongan daripadanya. Dengan apa saudara? Dengan berdoa dan berpuasa. Di dalam menghadapi suatu masalah, suatu keputusan yang terbaik adalah mencari Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Terima kasih saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu mengucap segala puji dan syukur atas segala berkat dan nikmat yang Kau berikan kepada kami, terutama untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama Bapa, bahwa di saat kami mengalami krisis, kami tidak lari kemanapun, kami hanya mencari Engkau. Dan dengan berdoa dan berpuasa, kami lebih dekat kepada Engkau Bapa, mencari Engkau. Di saat hati kami terpuruk, pikiran kami tidak jelas arahnya, tetapi kami lari kepadamu Bapa. Itulah keputusan yang sangat baik dan terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu untuk kami semua di dalam menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa, sampai nanti masa depan kami biarlah Engkau yang pegang, Engkau yang mengambil alih. Engkau yang mengambil alih kemudi untuk kehidupan kami semua anak-anak-Mu yang saat ini hadir. Pertemukan kami Bapa di dalam renungan saat teduh selanjutnya, supaya kami dapat bersama-sama belajar akan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam renungan saat teduh esok hari. Tuhan Yesus memberkati.